Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gus Iko Prasetyo. Kali ini kita akan meneruskan materi kuliah kita di video sebelumnya mengenai penyerbukan kelapa sawit. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua, adik-adik mahasiswa sekalian itu tidak bosan mendengarkan cerita dari kami, dan mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi dunia perkelapa sawitan di Indonesia. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas panjang lebar mengenai apa itu penyerbukan kelapa sawit, kemudian komponen-komponen apa saja yang terlibat atau mempengaruhi penyerbukan kelapa sawit. Juga kita sudah membahas juga lebih mendetail mengenai biologi dari bunga kelapa sawit, terutama adalah bunga jantan dan bunga betina, sehingga kita bisa memprediksi bahwa dalam 1 hektar katakanlah itu normalnya itu memiliki seks rasio atau produksi bunga jantan berapa, produksi bunga betina berapa, yang kemudian mendukung bagi penyerbukan kelapa sawit secara alami. Kemudian ujung-ujungnya kita ingin memperoleh atau mendapatkan tandan buah segar dengan nilai fruit set yang tinggi. Nah, fruit set itu diperoleh dari penyerbukan. Bagaimana itu penghitungannya, analisisnya, itu sudah ada di materi sebelumnya. Nah, di materi kali ini kita akan fokus ke agen penyerbuk kelapa sawit. Karena seperti kita ketahui bahwa kelapa sawit kita itu membutuhkan agen penyerbuk. Nah, apa saja komponennya? Yang paling utama adalah nanti kita bahas di sini, agen penyerbuknya adalah angin, kemudian bantuan manusia, dan kemudian serangga. Nah, serangga-serangga apa yang terlibat nanti kita bahas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita sampaikan adanya introduksi atau sejarah introduksi Elidibus cameronicus yang nantinya ini menjadi agen polinator utama kelapa sawit di Indonesia maupun Malaysia hingga saat ini. Ini sangat menarik sejarahnya, sehingga saat ini pun teknologi-teknologi yang dikembangkan itu berpedoman atau berpijak pada Elidibus cameronicus atau optimalisasi dari Elidibus cameronicus. Baik, langsung saja kita mulai sedikit prolog. Ini mengulang di video sebelumnya bahwa kita sampaikan kembali kelapa sawit itu tanaman yang monosius, artinya berumah satu, artinya dalam satu tanaman itu bisa menghasilkan bunga jantan maupun bunga betina. Tetapi kedua bunga tersebut biasanya dalam satu tanaman itu tidak mekar secara bersamaan. Oleh karena itu, misalkan dalam satu tanaman ini terdapat bunga betina yang sedang antesis atau reseptif tadi, itu akan diserbuki oleh polen dari tanaman yang lain. Nah, bukan dari tanaman itu sendiri. Nah, sehingga karena dari tanaman yang lain yang misalkan di sebelahnya itu praktis jaraknya mungkin sekitar 9 meter. Kalau 2 baris setelah itu atau 2 lingkar dari tanaman itu berarti 18 meter atau lebih jauh lagi. Bisa terjadi seperti itu, sehingga inilah yang kemudian penyerbukan kelapa sawit membutuhkan agen polinator karena disebut penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang selalu membutuhkan agen polinator. Apa saja itu yang terlibat? Kita kenal kalau di kelapa sawit ada angin. Nah, angin, anemofili. Nanti kita bahas berapa besar peluang penyerbukan kelapa sawit dengan bantuan angin. Kemudian serangga, entomofili. Kita tahu sebagian besar mungkin hampir 90% jenis tanaman bukan hanya kelapa sawit tapi seluruh tanaman di Indonesia itu tergantung dengan penyerbukan melalui agen polinator serangga, khususnya adalah Hymenoptera. Sebetulnya ada lebah-lebah, ada Hymenoptera, kemudian Diptera, kemudian Lepidoptera, kupu-kupuan gitu kan.
Nah, sayangnya mungkin kalau di tanaman kelapa sawit sering kita lihat, kita jumpai pada dan bunga jantan yang sedang mekar itu ada juga lebah, kemudian ada lalat yang ada kadang kupu-kupu terlihat mengunjungi bunga tersebut hanya sekedar mencari polen atau nektar di situ. Tetapi sayangnya dia tidak melakukan peran sebagai agen penyerbu. Kenapa demikian? Karena tidak kita jumpai dia berkunjung pada bunga betina yang sedang reseptif. Itulah mengapa banyak sekali jenis-jenis yang serangga yang ditemukan pada bunga jantan, tetapi tidak pada bunga betina. Dan yang spesifik ke bunga betina hanya beberapa saja untuk kasus kelapa sawit. Nanti kita bahas apa saja itu. Nah, kemudian binatang ini sering disebut sebagai zoomobili gitu kan. Nah, beberapa yang dilaporkan pada tanaman lain itu ada kelelawar kecil, mikrobat gitu kan, atau burung itu juga kadangkala disebut sebagai agen polinator, tetapi untuk case kelapa sawit sebetulnya bisa jadi ada, tetapi sangat-sangat kecil atau dianggap tidak ada gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah manusia, atau kalau di bidang kelapa sawit itu sering disebut dengan istilah assisted pollination. Nah, ini nanti di dalam materi ini kita akan bahas lebih mendetail apa itu, bagaimana teknis melaksanakannya, dan kiat-kiatnya seperti apa, dan pengaruhnya terhadap penyerbukan sendiri itu seperti apa. Nah, kita mulai dari agen polinator angin. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Elaeis guinensis atau kelapa sawit kita ini yang ditanam secara komersil ini berasal dari Afrika. Nah, kemudian sejak ditanam pertama kali itu dulu di Indonesia dikomersilkan pertama tahun 1911 gitu kan. Nah, itu praktis serangga polinator, agen polinator yang terlibat itu lebih banyak dengan angin. Kemudian seiring berkembangnya waktu, itu kemudian muncullah Elidibus cameronicus, yang serangga polinator yang paling berperan besar itu. Nanti kita cerita mengenai sejarah introduksinya, tapi di sini saya katakan bahwa pada tahun 80-an itu diintroduksi dan kemudian dirilis ke seluruh wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai dari Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Jawa, kemudian Sulawesi, sampai kemudian ke Papua. Nah, itu tahun 80-an. Tapi sebelum itu agen polinator berupa angin ini memegang peran yang cukup penting meskipun tidak terlalu besar gitu. Nah, saya sendiri karena mungkin tahun 80-an itu baru lahir gitu kan, belum bisa menikmati bagaimana sih peran besar agen polinator berupa angin ini. Tetapi ternyata saya dikasih kesempatan juga untuk datang ke dua pulau, yang satu adalah Pulau Seram di Maluku, kemudian Halmahera Selatan itu di Maluku Utara. Itu praktis di situ belum ada serangga penyerbuk yang diintroduksi tadi, Elidibus cameronicus. Nah, saya bisa membayangkan bahwa di situ penyerbukan mungkin sebagian besar itu dilakukan oleh agen polinator yang berupa angin, karena saya lihat sendiri itu tahun 2013 dan di Pulau Seram, dan 2017 di Pulau Halmahera Selatan. Nah, ini adalah gambaran ini dulu waktu di Pulau Seram, dan ini juga relatif sama gambarannya atau sama mungkin dengan yang ada di Pulau Halmahera Selatan di tahun 2017 gitu. Nah, kita lihat pada gambar sisi kiri yang atas itu kenampakan bunga tandan bunga jantan yang sedang antesis mekar, itu tingkat kemekarannya sudah 100%. Jadi kita lihat 75-100%. Warna dari polen itu sangat terlihat jelas gitu kan, artinya kuning merekah, wanginya juga tajam gitu kan. Tetapi kita lihat tidak ada satu ekor pun serangga yang datang ke
bunga tersebut gitu. Nah, ini menandakan bahwa tidak serangga itu belum menjadi polinator, dan kecenderungannya penerbangan polen itu hanya dengan bantuan angin. Juga kita lihat pada bunga betina yang sedang reseptif, saya coba pasang yellow sticky trap yang sebelah kanan atas, itu juga tidak ada serangga-serangga yang menempel di perangkap tersebut. Nah, padahal kalau misalkan kita di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi atau Papua, itu kita lihat kalau ketika ada tandan bunga jantan yang sedang mekar tersebut, pasti sudah dikerumuni atau dihinggapi dengan berbagai macam serangga, terutama serangga Elaedobius camelonicus, dan praktis warna kuning yang seperti ini cerah gitu itu tidak terlihat kalau untuk di Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Papua tadi. Nah, juga pada bunga betina juga seperti itu. Nah, kemudian kita lihat bahwa di tandan bunga jantan yang sudah lewat antesis, yang biasanya itu menjadi tempat perkembangbiakan serangga Elaedobius, itu juga tidak ada. Dan alhasil apa yang terjadi? Meskipun seks rasio kelapa sawitnya itu ya cukup tinggi, tetapi ini terbilang masih normal karena tandan bunga jantannya itu sudah mencukupi sebetulnya. Dalam 1 hektar bisa lebih dari 3 tandan bunga jantan antesis. Tapi yang terjadi adalah fruit set-nya masih sangat-sangat rendah. Kita lihat pada gambar kanan bawah gitu kan, itu tandan buah kelapa sawit itu cukup kecil gitu. Kemudian brondolan atau buah yang jadi karena penyerbukan itu relatif lebih sedikit, dan ketika kita cek hitung pada banyak sampel yang kita analisis waktu itu rata-ratanya hanya 11,27%. Jadi sangat-sangat rendah nilai fruit set-nya. Padahal sebetulnya fruit set yang baik itu di atas 75%. Nah, pada waktu itu dari mungkin puluhan sampel yang kita analisis, itu yang paling tertinggi hanya kisarannya 30% nilai fruit set-nya. Jadi yang paling tertinggi pun masih sangat rendah gitu kan, sangat rendah, karena penyerbukan dengan bantuan angin, dan tandan tersebut itu berada di posisinya di pinggir jalan, sehingga karena di pinggir jalan itu proses penerbangan polen itu menjadi lebih leluasa. Tetapi yang terjadi, polen hanya menempel di bagian luar saja, sehingga penyerbukan bulir bunga yang terbentuk itu hanya di bagian luar. Ketika kita belah, dalamnya itu kosong atau tidak terjadi penyerbukan. Nah, inilah peran angin itu ada, tetapi sangat-sangat kecil, atau sekitar 10 atau belasan persen saja. Nah, kemudian pada waktu itu, sebelum ada introduksi serangga dan lain sebagainya, itu proses penyerbukan itu pada akhirnya adalah dilakukan dengan bantuan assisted pollination. Meskipun ini berbeda ya, karena tanaman kelapa sawit itu kan berbeda dengan tanaman salak, kemudian tanaman kurma. Kalau kita lihat tanaman salak, kurma itu assisted pollination menjadi hal yang urgent, karena memang mereka tanaman berumah dua, artinya ada pohon jantan, pohon betina. Kalau pohon kelapa sawit tidak ada. Nah, assisted pollination ini artinya dengan kita memproduksi polen sendiri, kemudian kita mengolahnya, kemudian kita datang ke blok-blok tertentu yang akan kita serbuki, dan kemudian kita melakukan penyerbukan. Nah, ini membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Kenapa? Karena tenaga kerjanya itu relatif banyak. Kita tahu definisi di materi sebelumnya bahwa bunga betina yang sedang mekar itu kira-kiranya 3 hari gitu kan. Sehingga untuk melakukan polinasi itu satu orang pekerja itu harus datang ke blok yang sama itu setiap 3 hari sekali.
Jadi bayangkan 3 hari sekali melakukan polinasi, 3 hari sekali melakukan kegiatan polinasi. Dan ini cukup merepotkan juga karena tandan bunga yang sedang mekar, kita tahu kemarin bahwa dia pada waktu antesis itu sebetulnya dia belum membuka sempurna, kan dia kan biasanya tertutup oleh seludang gitu kan, biasanya 60-70% itu baru membuka seperti itu, sehingga dengan bantuan manusia kita praktis harus membuka seludangnya terlebih dahulu. Ini yang kemudian menyebabkan apa namanya capaian dari tenaga kerja untuk mempolinasi itu juga cukup rendah. Biasanya satu orang itu per hari itu hanya bisa mencapai 4 hektar. Sehingga kalau dalam satu blok katakanlah 20 hektar gitu kan, itu butuh 5 orang gitu kan. Nah, 5 orang nanti tiap 3 hari sekali ke situ juga, 3 hari ke situ. Jadi biayanya juga cukup mahal. Tenaga kerjanya juga harus ahli. Artinya dia harus bisa membedakan mana bunga betina yang sedang reseptif dan mana yang sudah lewat reseptif. Kemarin di video sebelumnya kita membahas yang ciri khasnya yang paling gampang itu adalah dia masih mengeluarkan bau yang ada yang cukup khas, juga warna putih itu masih putih kekuningan. Nah, kalau sudah lewat itu warna kemerahan. Nah, kalau sudah kemerahan kita semprot itu juga semprot dengan polen, maksud saya itu akan tidak berfungsi atau tidak berguna. Nah, kemudian selain itu juga assisted pollination mudah dilakukan pada tanaman muda, ya kan, umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, mungkin 6 tahun masih bisa, tetapi ketika sudah di atas umur 8 tahun, 10 tahun gitu kan, itu menjadi sangat-sangat sulit karena ya untuk membedakan saja sudah membedakan mana bunga yang sedang mekar aja sulit, apalagi dengan mengaplikasikannya. Meskipun zaman dulu juga dilakukan dengan menggunakan galah ini seperti yang sebelah kanan ini yang kemudian disebut sebagai blind pollination atau polinasi buta. Nah, itu bantuan angin, bantuan manusia, tapi sebetulnya penyerbukan bantuan manusia ini justru tingkat polinasinya paling tinggi kalau dikerjakan dengan betul ya, dengan betul artinya tenaga kerjanya itu memang betul-betul ahli, komposisinya pas, kemudian kita menggunakan polen dengan viabilitas yang baik. Jadi kita pengen menghasilkan tandan buah dengan fruit set di atas katakanlah 80-90% itu bisa asal kita mengerjakannya dengan tepat gitu. Nah, kemudian penyerbukan bisa berlangsung secara alami. Tadi ada bantuan angin, juga bantuan dari serangga penyerbuk kelapa sawit yang di Indonesia sendiri itu sebetulnya sebelum ada masuknya introduksi Ladybius sebelum tahun 83 itu ada 2 serangga yang dinilai cukup penting berperan terhadap penyerbukan kelapa sawit, yaitu Trip hawaiiensis dari Thysanoptera. Nah, ini merupakan hama, kalau kita hama pada tanaman cabai, kemudian tanaman kacangan, tanaman solanacea yang lain, kemudian bahkan tanaman teh dan lain sebagainya. Ini sebetulnya merupakan hama-hama di berbagai macam tanaman tersebut, bersifat polifag, dia makan berbagai macam tanaman termasuk bunga kelapa sawit tadi. Nah, kemudian penerbang lemah karena ukurannya sangat kecil ya. Nah, ini bisa kita lihat nih sebelah kanan atas itu 0,5 mm saja, sehingga karena kecil dia hanya mampu membawa polen dalam jumlah yang sangat sedikit, sehingga peran sebagai polinator ada tetapi sangat-sangat rendah. Kemudian dari golongan dari ordo Lepidoptera itu ada Pyroderses. Nah, ini juga sebagai hama pada tanaman jagung. Nah, ini juga tidak sengaja juga bisa menyampaikan polen dari satu bunga jantan ke putik bunga betina, tetapi juga perannya sangat kecil karena ternyata dari hasil analisis di Indonesia, Malaysia juga relatif sama, fruit set rata-rata yang dihasilkan itu hanya sekitar 40%. Ada yang sampai maksimal ya mungkin sekitar 60-an%, tetapi rata-ratanya adalah hanya 40%. Sedikit lebih baik sebetulnya dibandingkan dengan angin di Pulau
Seram dan Bipula Halmahera tadi gitu. Nah, itu. Nah, kemudian pada waktu itu karena memang sepertinya prospek industri kelapa sawit itu cukup menjanjikan, sehingga para peneliti kemudian berlomba-lomba ke negara asal di Afrika Barat itu untuk mengetahui apa agen polinator yang dominan di sana. Ternyata yang memegang peranan penting bagi penyerbukan kelapa sawit di Afrika itu adalah kumbang atau serangga gitu kan. Nah, serangga sendiri itu beraneka macam, dari ada ordonya, ada Coleoptera, kumbang-kumbangan tadi, kemudian ada Diptera atau lalat-lalatan, kemudian ada Heteroptera dan Hymenoptera. Ini semua berkunjung ke bunga kelapa sawit. Nah, di sana memang luar biasa sangat banyak. Bahkan Coleoptera sendiri itu mendominasi, dan yang paling dominan, yang paling banyak ada Curculinidae atau famili Curculinidae. Ini adalah kumbang moncong. Jadi kumbang yang ada moncongnya, yang kita kenal sekarang sebagai yang di Indonesia untuk agen penyerbunya ada Elidibus cameronicus. Nah, sebenarnya di Afrika sana banyak sekali jenis Elidibusnya sendiri pun juga beraneka ragam, tidak hanya Elidibus cameronicus. Ada beberapa juga yang Procestus, tapi itu sebagai hama gitu. Nah, ini gambaran dari Elidibus yang ada di sana. Jadi sangat banyak yang kita kenal sampai saat ini hanya Elidibus cameronicus, karena yang diintroduksi memang hanya Elidibus cameronicus. Jadi di sana itu sebetulnya ada Elidibus bilineatus, Elidibus spatulifer, Elidibus subvitatus, cameronicus, Pilimargo, Piliventris, Plagiatus, dan Singularis. Nah, tetapi tidak semua ini berperan besar terhadap penyerbukan. Yang diketahui berperan besar itu cukup besar adalah hanya 4, yaitu Subvitatus, Cameronicus, Plagiatus, dan Bilineatus atau Singularis gitu. Nah, yang lebih dominan lagi itu Cameronicus, atau yang ukurannya gede, paling gede itu Cameronicus dan Plagiatus. Sedangkan yang paling kecil itu ada Elidibus subvitatus yang kanan atas itu. Nah, itu ukurannya paling kecil gitu. Nah, dari data-data mereka para peneliti itu kemudian disimpulkan bahwa Elidibus cameronicus itu merupakan serangga yang paling powerful sebagai agen penyerbuk kelapa sawit, karena kita tidak mungkin membawa banyak spesies ke Indonesia atau ke negara luar, dalam hal ini Indonesia, dari Afrika ke Indonesia untuk menjadi agen penyerbuk kalau tidak diketahui perannya itu seberapa besar gitu. Nah, dari hasil penelitian ini maka disimpulkan bahwa Elidibus cameronicus itu menjadi agen polinator yang utama di kelapa sawit jenis Elais guinensis, dan inilah yang kemudian dibawa dari Afrika Barat itu ke Indonesia dan Malaysia pada awalnya dulu, karena dari sejarah introduksinya sendiri itu yang menemukan tadi adalah Dr. Shedd namanya. Kita bisa membaca banyak papernya tentang dia. Itu pertama kali mengintroduksi ke Malaysia tahun 80, kemudian disebarkan di Semenanjung Malaysia, kemudian pada 81 itu di Sabah, atau Sabah itu yang di Kalimantan. Nah, Indonesia pada awalnya itu juga agak-agak takut, Malaysia pun demikian, karena takut, bahwa khawatir bahwa nanti tidak hanya berperan sebagai polinator saja, tapi bisa menjadi hama atau faktor penyakit. Meskipun kemudian diketahui bahwa kekhawatiran itu tidak terjadi, karena merujuk di periode-periode sebelumnya kan kita juga dulu mengintroduksi keong emas, kalau kita sedikit mengulas ya, itu sebagai binatang hias gitu kan. Tapi lama kelamaan setelah lepas ke sawah sekarang jadi hama utama pada tanaman padi. Nah, ini case-case yang lain juga banyak, termasuk juga tanaman-tanaman yang diintroduksi yang kemudian menjadi gulma yang jahat di Indonesia.
Nah, ternyata itu tidak terjadi dan kemudian di Malaysia justru introduksi LDBS ini berdampak positif, ya, ini sebagai serangga penyerbuk yang efektif, kemudian berkembang biak secara alami tanpa kita campur tangan, kemudian daya sebarnya cukup jauh, cukup luas, dan kemudian buah yang dihasilkan itu cukup baik. Nah, kemudian inilah yang kemudian mengilhami di Indonesia untuk mengintroduksi serangga tersebut. Jadi introduksi dari Indonesia itu sebetulnya bukan langsung dari Afrika, tapi kita mengintroduksi dari Malaysia. Nah, Malaysia sebelumnya dari Kamerun. Nah, ini tadi tahun 1977 Dr. Shedd itu menseleksi dan ada 3 spesies. Nah, yang dominan Camerunicus, kemudian dia membawa sekitar 200, nah ini tahun 80, 2000 pupa, ya, kemudian sampai di Kuala Lumpur itu hanya sekitar 1044, dan dari 1044 itu kemudian menetas menjadi kumbang, ya, itu ada 400 yang sehat, kemudian yang itulah yang kemudian dilepaskan ke lapangan. Makanya itu juga menjadi dasar pertimbangan bahwa mungkin keragaman genetik yang ada di Indonesia Malaysia itu relatif rendah. Karena apa? Karena memang berasal dari satu populasi kecil saja, cuma 400, katakanlah kalau seks rasio 1:1, berarti ada 200 jantan, 200 betina yang itu kawin terus-menerus, dan itu yang mungkin menyebabkan, dalam tanda kutip, mungkin bisa jadi inbreeding depression dan lain sebagainya. Kalau beda dengan di Afrika sana yang memang dari banyak kumpulan individu yang terlibat dan itu saling kawin mengawini. Nah, 81 itu di Malaysia, di Sabah, yang kemudian mungkin juga akan kado di Kalimantan waktu itu sudah ada perkebunan kelapa sawit, ya mungkin bisa datang dari Sabah tersebut untuk yang wilayah Indonesia. Nah, secara resmi Indonesia sendiri itu mengintroduksi tahun 82, kemudian pada 26 Maret kalau nggak salah 1983 ada Menteri Muda urusan pertanian itu yang melepaskan di daerah Sumatera, dan setelah itu 1 tahun kemudian setelah pelepasan, kalau di Malaysia itu dilaporkan juga meningkat sampai 76%, kemudian di Indonesia bahkan lebih besar lagi sampai 80%. Nah, kalau kita lihat dari grafik ya, sejarah perkembangan luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia, kita lihat dari tahun sebelumnya 1911 itu cukup landai gitu. Ketika tahun 80-an, 83 pertama diintroduksi, kemudian periode 83 sampai 87 sebetulnya pelepasan LDBs di berbagai macam pulau tadi, yang Kalimantan, Sumatera, kemudian Jawa, kemudian di Papua itu tahun 90-an sebetulnya. Nah, itu periode-periode pelepasan yang kemudian itu mendongkrak atau meniadakan kegiatan assisted pollination. Jadi sebelum tahun 83 praktis penyerbukan kelapa sawit itu dibantu dengan bantuan manusia. Nah, pada waktu itu mungkin taksirannya sekitar bisa menghemat biaya sampai 87 miliar. Jadi sebelum tahun 80, kalau misalkan itu dilakukan assisted pollination, maka membutuhkan biaya 87 miliar. Tapi gara-gara introduksi LDBs ini, maka assisted pollination menjadi tidak berlaku lagi, sehingga prospek bisnis industri kelapa sawit menjadi sangat tajam, sehingga kita lihat sampai tahun 2019, mungkin sekarang 2021, lebih dari 16 juta hektar luas perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Ini membuktikan bahwa perkembangannya begitu cepat karena dari segi bisnis ini sangat-sangat menjanjikan gitu. Tidak membutuhkan biaya yang sangat-sangat lebih besar untuk penyerbukan. Jadi karena penyerbukan berlangsung secara alami. Nah, kita sedikit cerita mengenai sejarah introduksi. Dari tahun 82 itu kerja PPKS waktu itu dinamakan Pusat Penelitian Marihat, itu bekerja sama dengan PT Lonsum Sumatera, kemudian melakukan tidak serta-merta langsung kita lepaskan di lapangan, tapi kita cek di karantina dulu, kemudian
kita cek apa dampak positif negatifnya, apakah sebagai hama atau vektor penyakit dan lain sebagainya. Dan kemudian kita uji kekhususan inang, dari artinya kita coba cek perilakunya pada 47 spesies tanaman. Jadi ada berbagai macam bunga dari 47 spesies tanaman, itu kemudian kita introduksi Elidibus tadi, kita di lab gitu. Kemudian apakah Elidibus itu makan tidak, kemudian meletakkan telur atau berkembang biak pada berbagai macam bunga tadi, yang 47 spesies tadi. Nah ini saya tunjukkan beberapa saja, ada Elais guinensis, itu kelapa sawit ya, ada Cocos nixifera, ada kelapa, kemudian ada tanaman-tanaman yang lain seperti kakao, kopi, karet, kemudian lada, tembakau, dan lain sebagainya yang merupakan komoditas-komoditas utama perkebunan pada waktu itu, baik dan juga hortikultura. Ternyata Elidibus ini hanya makan polen atau bunga, polen atau nektar pada bunga Elais guinensis dan kelapa. Nah itu makan, mereka makan. Kemudian dia meletakkan telur pada bunga kelapa sawit jantan. Nah, kalau di bunga kelapa sawit di bunga kelapa itu iya, tapi sedikit. Tapi dia bisa berkembang biak, artinya dari telur menetas menjadi larva atau fase muda dari Elidibus tadi, itu hanya pada Elais guinensis atau bunga kelapa sawit jantan. Jadi artinya apa? Artinya bahwa Elidibus camerunicus ini sangat spesifik atau sangat tergantung pada bunga kelapa sawit jantan. Itulah mengapa kalau di lapangan atau di kebun kita itu tidak ada bunga jantan, maka populasi Elidibus itu akan sangat-sangat rendah karena dia tidak ada tempat berkembang biakannya. Nah, ini kalau kita lepaskan, itu sejarahnya dulu 26 Maret, dilepaskan sejumlah tertentu, kemudian dilihat sampai April, Mei, Juni, Juli. Jadi selama 4 bulan itu populasinya itu mencukupi untuk radius 5 km. Jadi perkembangannya memang cukup-cukup cepat. Ya, juga tadi kasus yang saya pernah introduksi itu di Pulau Seram di Maluku tahun 2013. Waktu itu saya berkunjung atau melepaskan sejumlah mungkin sekitar 10-an ribu itu per hektar gitu Elidibus dari satu titik 23 September. Waktu itu populasinya masih 0, seks rasionya itu 97, kemudian fruit set-nya tadi karena melalui bantuan angin 11% sekitar 11. Nah, pada waktu bulan Februari itu artinya dia belum sampai 6 bulan karena kita definisi proses perkembangan buah itu membutuhkan dari antesis sampai matang itu 6 bulan. September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Jadi baru ada 5 bulan. Makanya tandan-tandan yang kita lihat di kanan bawah ini yang sudah matang itu fruit set-nya masih sangat rendah. Tapi tandan yang berada di atasnya artinya dia sudah lebih dari 6 bulan kan sejak proses introduksi tadi, itu fruit set-nya cukup tinggi. Jadi yang umur 4 bulan itu 53% dan umur 3 bulan itu 75%. Dan dalam waktu 5 bulan tersebut dari yang 0 kemudian diintroduksi hanya sekitar mungkin 10 ribuan dan itu di satu titik, artinya bukan per hektar gitu. Itu kita cek populasinya per hektarnya sudah lebih dari 300.000 kumbang per hektar. Jadi luar biasa banyak. Yang tadinya sebelah kiri itu yang tadinya kuning gitu kan bunga kelapa sawit, sekarang sudah tidak nampak lagi polennya gitu karena tertutupi oleh kumbang-kumbang tersebut. Dan di bunga betina juga luar biasa banyak Elidibus yang tertangkap di situ. Artinya dia bisa menjalankan perannya sebagai serangga polinator. Nah, kalau kita lihat dari komponen pembentukan fruit set yang kemarin kita bahas itu ada bahan tanaman, agen penyerbuh, anasir iklim itu saling mempengaruhi juga kultur teknis. Makanya agen polinator ini juga sangat tergantung pada
berbagai macam anasir iklim ya, ada curah hujan, suhu, kelembaban, juga dari bahan tanaman sendiri dan faktor kultur teknis. Nah, mungkin di materi berikutnya kita akan membahas mengenai berbagai macam faktor yang nanti mempengaruhi terhadap perkembangan Elaiobius. Nah, tapi yang ingin saya sampaikan di sini bahwa kedatangan Elaiobius itu ke Indonesia itu dikhawatirkan juga itu akan menjadi pesaing bagi serangga polinator yang sebelumnya atau yang indigenis Indonesia atau yang telah ada di Indonesia. Misalkan Trip hawaiiensis, tapi ternyata kekhawatiran juga tidak terbukti. Ini hasil pengujian ya, kalau misalkan kita menggunakan jadi ini pengujiannya menggunakan tandan bunga kelapa sawit bunga betina sebelum mekar itu disungkup ya kan, disungkup, kemudian itu setelah pada waktu mekar itu diberikan sejumlah, misalkan ini yang pertama ada 0 berarti tidak ada sebagai kontrol. Nah, ada yang satu tandan itu hanya dikasih 10 ekor serangga Trip hawaiiensis, ada yang 20, ada yang 30, kemudian ada yang Elaiobiusnya sendiri, ada yang mix antara Elaiobius sama Trip hawaiiensis. Ternyata yang buah yang terfertilisasi atau terserbuki itu justru pada campuran antara Elaiobius sama Trips. Jadi artinya apa? Artinya bahwa masing-masing ini memiliki relung atau tempat yang bisa dikatakan berbeda, yang itu bisa menyebabkan justru adanya interaksi itu justru meningkatkan proses penyerbukan. Mungkin karena dari morfologi mungkin ukuran Elaiobiusnya itu cukup besar, antara sekitar 3 sampai 4 mm gitu kan. Kalau Trip itu hanya 0,5, bisa jadi itu Trip itu bisa menyerbuki pada bunga-bunga yang letaknya di paling dalam gitu kan. Nah, sedangkan Elaiobius itu di bagian luar, bagian tengah gitu. Nah, sehingga ini yang menyebabkan buahnya itu justru lebih baik. Makanya kami pernah melihat bahwa di Sumatera Utara kita cek, kalau kita panen produksi polen itu banyak sekali Trip yang ada di situ gitu. Ada Elaiobius, ini yang kanan bawah ini kita perbesar, ada yang sebelahnya itu ada Trip hawaiiensis. Jadi luar biasa banyak. Makanya di Sumatera Utara itu cenderung fruit set-nya itu sangat baik gitu. Kita mau memperoleh tandan buah dengan fruit set di atas 75%, 80% itu cukup mudah ditemukan. Berbeda kalau misalkan di Kalimantan, kita pernah cek di banyak sampel sebetulnya ini menggunakan yellow sticky trap pada bunga betina, itu kita lihat ada banyak Trip di situ yang di Sumatera Utara, sedangkan di Kalimantan Timur ada tetapi hanya sedikit. Makanya kecenderungan sampai sekarang ini menjadi salah satu dugaan juga, meskipun butuh proses pembuktian yang lebih banyak sebetulnya, tapi ini menjadi indikasi bahwa peran Trip itu cukup besar dalam meningkatkan penyerbukan, karena dia memiliki kemungkinan memiliki relung yang berbeda dengan Elaiobius camelonicus, sehingga ini tidak menjadi pesaing makanan, tapi justru berbaur, menjadi sinergis, menjadi menguntungkan bagi sisi manusia. Nah, karena sangat pentingnya Elaiobius itu tadi, maka saat ini kalau ini menjadi perhatian ya, terutama bagi investor kelapa sawit yang nantinya akan melakukan investasi atau membangun perkebunan kelapa sawit di pulau tertentu yang berbeda dari Pulau Kalimantan, Sumatera, Jawa, kemudian Papua, atau yang sekarang sudah diintroduksi itu di Pulau Seram, Pulau Halmahera. Nah, praktis nanti harus memperhatikan bagaimana proses penyerbukan itu supaya bisa terjadi secara alami dengan sempurna. Yang saat ini itu masih mendominasi adalah dengan Elaiobius camelonicus. Makanya butuh introduksi Elaiobius antar pulau.
Nah, kita bisa artinya bisa mendatangkan spesies baru ke pulau tersebut yang berupa Elidibus supaya menjamin nanti penyerbukan berjalan secara alami di lapangan, atau bahkan untuk introduksi massal untuk menambah populasi atau bahkan perbaikan genetik, karena nanti kita sampaikan juga ada teknologi-teknologi untuk menambah populasi Elidibus, salah satunya adalah dengan seperti ini. Nah, kadang di Kalimantan tadi itu kurang agresif dan lain sebagainya, itu didatangkan dengan dari Sumatera, maaf. Kemudian di situ jadi persilangan dan kemungkinan besar itu bisa memperbaiki perilaku di Kalimantan tersebut. Dan nanti di video sesudahnya nanti kita akan bahas mendetail mengenai siklus hidup biologi. Nah, tapi secara ringkas kami sampaikan bahwa tadi Elidibus hanya bisa berkembang biak pada bunga jantan kelapa sawit yang Elais guinensis, dan seluruh siklus hidupnya dihabiskan di situ, mulai dari telur, kemudian larva, dan pupa itu berada pada bunga jantan yang sudah mekar. Makanya untuk mengintroduksi itu paling mudah adalah pada fase kepompong, karena tingkat kematiannya cukup rendah. Kita pernah cek, ada ini yang A, B, C, D. Jadi A itu waktu antesis, kemudian B itu 1 hari lewat antesis, kemudian yang C itu 5 hari lewat antesis, dan D itu 10 hari lewat antesis. Ternyata yang paling tepat itu ada di C atau 5 hari lewat antesis gitu. Nah, ini karena kita pernah cek itu banyak fase kepompong yang ada di situ, sehingga kalau kita kirim waktu sampai di tempat, di lokasi, itu sudah menjadi serangga atau menjadi kumbang, sehingga praktis bisa kita lepaskan. Dan kita pernah mengkaji, meneliti menggunakan berbagai macam packaging. Yang pertama ada kardus, tapi cepat penyok kalau kardus, karena dia sifatnya dia bisa menguap, ada karena bagian dari tanaman itu masih memiliki kandungan air yang itu bisa menguap dan kemudian menyebabkan kardus itu menjadi penyok. Nah, ini tidak disarankan. Nah, kemudian kita pernah juga menggunakan plastik kontainer, kemudian kita lubangi dengan kasa seperti ini, tapi ternyata karena sifat plastik yang kedap air, sehingga uap air yang menguap dari tandan bunga tersebut atau mungkin dari pernafasan dari serangga itu justru menempel di situ, sehingga banyak yang beberapa mati. Kemudian kita modifikasi lagi menjadi dengan menggunakan kayu, kemudian setiap tandan bunga jantan yang 5 hari lewat antesis tadi dimasukkan ke kantong kasa yang kemudian dimasukkan seperti yang kanan, gambar yang kanan seperti ini, sehingga ketika kita packaging kemudian kita kirimkan itu tidak masalah seperti ini. Dan kita pernah menghitung larvanya, kepompongnya yang hidup dan yang mati itu seberapa besar. Ternyata kalau dengan kardus tadi karena penyok dan lain sebagainya itu tingkat mortalitasnya sampai 45% gitu. Memang tidak begitu besar, tapi dengan plastik itu meskipun kokoh, kuat dan lain sebagainya, tapi mortalitasnya sangat tinggi karena lebih kedap air tadi. Kalau kardus tidak kedap air, tapi dia rusak di pengiriman. Nah, kalau dengan kayu itu sangat kecil, hanya sekitar 7% saja ya. Nah, kalau sudah sampai di lapangan ya bisa kita segera melepaskan di beberapa blok yang khususnya kalau pengen lebih mengenal lagi, kita lepaskan pada tandan bunga jantan yang sedang mekar sehingga dia langsung beraktivitas di situ. Baik, terima kasih. Mungkin di sesi atau seri yang kedua, materi kedua, kita cukupkan sampai saat ini atau hari ini. Kita akan membahas untuk slide-slide berikutnya atau materi yang berikutnya nanti mengenai biologi dari Elidibus camerunicus, kemudian
nanti faktor-faktor yang mempengaruhi dan juga bagaimana mengoptimalkan serangga penyerbuk tersebut guna mendukung proses penyerbukan secara alami di lapangan dengan baik. Terima kasih, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.